sempat membagikan perasaannya begitu ya ketika bercerai di usia yang sudah tidak muda lagi, tetapi selama 12 tahun menikah itu dia betul-betul mendedikasikan dirinya sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Jadi kamu ngerasa dikecilkan? Ngerasa dikecilkan, useless lah. Useless. Perasaanku sih begitu ya. Ya kan perasaanmu valid-valid Iya, aja. perasaanku valid-valid aja. Dan itu lama tuh kamu bergelut dengan perasaan itu. Lama untuk bisa netral lagi, untuk bisa apa ya, udah bisa cengenges kayak sekarang itu cukup lama sih. Ya ini cengenges beneran atau masih kadang suka berusaha semangat. Berusaha keras, berusaha dengan keras. Kalau kamu bayangin lagi di 12 tahun ketika kamu memutuskan ya kamu fokus gitu ya, ada nggak sih sebetulnya yang kamu akan ubah ke depannya kalau ada kesempatan lagi? Kalau 12 tahun lagi diulang di awal pernikahan gitu ya, mungkin aku bakal bikin perjanjian bahwa aku nggak mau full jadi ibu rumah tangga, bahwa aku tetap beraktivitas dan banyak hal-hal lain lah. Tapi mungkin nggak jadi cerai ya kalau banyak, nggak jadi nikah kalau banyak tuntutannya gitu. Emang kenapa kalau nggak jadi nikah? Iya nggak apa-apa. Yaudah gue tanya-tanya 12 tahun yang lalu. Nggak apa-apa ya. Tapi terus gimana cara kamu tuh selalu mengingatkan dirimu untuk tetap bisa bertahan? Itu kan ada banyak anak-anak. Pasti anak-anak. Tapi bikin kamu breakdown bukannya anak-anak juga? Anak-anak juga. Tapi soalnya yang terakhir itu ada suatu peristiwa yang pada saat kita ribut, anakku ada yang lihat dan nangis histeris. Di situ tuh aku juga langsung, oh kayaknya aku nggak boleh deh ribut-ribut lagi kayak gini. Maksudnya ya udah deh, aku berusaha menekan ego dan lain-lainnya, berusaha ngalah. Yang penting kedepannya kita co-parenting dan nggak ada ribut-ribut lagi. Dan aku juga harus berusaha semangat, nggak down lagi gitu. Jadi itu ya, anak-anak bikin kamu break dan anak-anak yang bikin kamu kuat. Ini kalau kabar kita lihat nih, anak-anak kamu kan masih kecil-kecil dan yang satu butuh perhatian khusus gitu. Kamu baru membagikan, wah anak kamu yang kecil udah bisa lepas obat ya, gitu. Yang autis ya. Kan kalau ketika kamu ngerasa aduh aku nggak berguna apa, kamu kadang-kadang kalau ngelihat ini nih bahwa kamu besarkan anak dengan kondisi autis itu kan bukan sesuatu yang nggak berharga ya. Menurut orang lain, tapi kan ada juga menurut siapa yang nggak berharga? Iya ada yang nganggap aku juga nggak oke gitu jadi ibu. Tetap ada dikecilkan gitu. Tapi kamu sendiri kamu ngerasa gimana? Aku sih ngerasa ya aku hidupnya sama anak-anak terus. Bahkan sampai sekarang ya, walaupun misalnya sudah pisah pun aku kegiatan itu mungkin 80% sama anak-anak. Sisanya olahraga, kalau nggak pandai lari gitu. Jadi kamu adalah ibu yang baik. Iya karena gimana dong, anak-anak kalau nggak aku yang ngurusin siapa? Apalagi anakku yang kecil ya, anakku yang autis itu kan kalau bukan aku siapa dong yang memperjuangkan dia dan berusaha dia semakin lebih baik. Tapi ada nggak sih perilaku, sikap atau kata-kata yang diucapkan oleh anak-anak itu yang pada saat kamu lagi sedih banget itu tiba-tiba tuh kayak gitu Oh yang paling aku inget tuh kalau misalnya aku nangis. Jadi sebenarnya aku tuh jarang banget ribut terus dilihat anak-anak. Tapi pernah anakku lihat aku nangis gitu, si Saga cuma gini, Minda jangan nangis lagi ya, terus sampai dilap gitu. Udah terus habis itu, oh iya, aku berusaha kalau apa-apa itu nggak mau depan anak-anak aja gitu. Jadi sekarang olahraga, menguruskan badan. Itu adalah demi supaya apa yang kamu raih? Demi biar aku ngerasa ternyata aku nggak jelek-jelek banget gitu kan selama ini kan aku ngerasa kayak aku jelek banget ya, makanya aku dibuang gitu, makanya aku ngerasa useless, makanya aku karena tua dibuang jelek apa segala macam. Aku berusaha kurus seenggaknya nggak jelek-jelek banget lah gitu di usia yang udah 49 nih, sekarang udah nggak 48 lagi. Ada banyak jalan untuk menjadi awet muda. Udah jompo. Enggak. Banyak cara. Ibu bisa ke Korea. Oke. Oh gitu ya itu. Oke. Nanti kita ngobrol lagi sama Wina. Ada Mas saya. Kalau ini masih kecil banget ini, tapi prestasinya banyak sekali. Dia terakhir ini mendapatkan beberapa medali dari kompetisi pencak silat. Kita lihat dulu profil Mas saya berikut ini. Ayo kita sudah bersama dengan Mas saya. Juga sebagai konten kreator, penyanyi juga sukses gitu ya. Sekarang kamu lagi pencak silat. Iya. Aku baru tahu loh ternyata kakek kamu itu adalah almarhum Bapak Edi Nalapaya, Bapak pencak silat dunia. Karena memperkenalkan pencak silat itu semakin mendunia, gitu jadi, ya. Opa itu yang perjuangin pencak silat masuk UNESCO loh. Oh iya. Iya. Dan juga yang memperjuangkan itu menjadi salah satu cabang yang dilombakan di SEA Games.
Iya. Dan mantan wakil gubernur juga. Iya. Iya, betul ya. Oh, ya ampun. Jadi apakah kamu tuh tiba-tiba pengen ikut belajar pencak silat itu karena kakek atau apa nih? Jadi Mas Zaya tuh kan di sekolah tuh ada ekskul. Mas Zaya tuh udah coba panahan, basket, semuanya aku nggak suka. Terus akhirnya aku pengen cobain pencak silat ini kan. Terus pas cobain seru. Terus ya udah deh lanjut aja terus satu hari kata guru aku, kata Bu Isna ini sama Pak Agus, Mas Zaya tendangan kamu udah bagus. Kamu mau ikut tanding pencak silat gak? Terus aku bilang, Mama Dedi, boleh nggak? Boleh, mau. Ya udah mau ikut. Terus ya udah deh. Ya udah. Pas kamu lagi ada eskul terus ternyata ada pencak silat, tapi kamu udah tahu tuh kalau kakek kamu itu adalah bapak pencak silat dunia. Dari kecil itu kan udah diajakin ke arenanya. Oh, udah sering lihat. Kayak ke Padepokan. Tapi waktu itu belum kepikiran pengen ikutan tuh ya? Belum kepikiran, masih kecil. Masih kecil. Waktu itu pas ulang tahun Opa di Padepokan masih juga pakai baju pencak silat. Oh gitu. Masih kecil. Masih pakai baju doang ya. Iya. Kalau sekarang ini bajunya udah dengan beltnya ini ada artinya nih ya? Ikat merah ini ya? Iya, jadi kalau ikat merah itu masih dasar. Masih dasar, masih biasa. Nanti kalau udah naik nanti jadi kalau apa? udah naik ininya ada putihnya. Oh, ada putihnya Nanti gitu. Desember aku ikut. Oh ya ampun, coba kita lihat nih seperti apa sih kompetisi pencak silat yang diikuti oleh Mas Saya dan dimenangkan. Yang berikut ini. Mas Saya katanya kamu tuh emang lebih suka kalau pelatihnya tuh tegas gitu. Iya. Tawa lagi dia. Kenapa? Jadi Mas Zaya nggak tahu kenapa Mas Zaya seneng aja kalau sama gurunya Mas Zaya itu yang lebih galak, bukan galak sih tapi yang kayak lebih tegas yang ayo mau nangis lo sana ya. Oh gitu. Yang kayak tapi Mas Zaya suka karena jadi cepat hafalnya kan. Ada pressure ya gitu ya. Kamu nggak bilang gitu, sabar dong Pak, gitu nggak ya? Kayak waktu itu kamu bilang. Kita mau lihat nih. Ini kan medali yang terbaru nih Ya, ya. ini yang terbaru. Medali perak. Iya. Medali perak. Yang pertama tuh menang juara 1 bersama. Ini. Iya. Coba kita lihat tuh medalinya. Widuh, medali emas. Keren banget sih. Kalau ini yang kedua kalinya aku kalah. Tapi kata Dedi tuh menang atau kalah itu bonus, yang penting udah cobain. Betul. Terus jadi ketemu banyak teman. Iya. Dia di keluarga kan kakek tuh tokoh pencak silat ya. Ada lagi nggak sih yang belajar pencak silat selain kamu? Dulu ada, cuma sekarang udah nggak ada. Maksudnya nggak ikut lagi pencak silat? Iya, cuma aku doang sekarang. Jadi ini yang anaknya Dedi atau yang Mami? Hah? Anaknya kakek tuh yang Dedi atau yang Mami? Oh, Dedi. Dedi nggak ikut pencak silat? Ketawa lagi dia. Coba dong kita pengen lihat Kata Dedi dulu, Dedi juga disuruh Opa pencak silat. Terus Opa kalau Dedi bandel, Dedi harus di rumput, Dedi harus kasih jurusnya semua. Dan nanti kita lihat ya seperti apa jurusnya Mas Saya. Setelah berikut ini tetap di Rumpi Indosiar.